Bang David nanti stand up-nya jangan lama-lama ya, soalnya tadi yang pertama kayaknya agak gagal gitu. Terus saya langsung, waduh, kena mental langsung. Apa dicukur? Foto Pep. Iya. Oke. Ayo. Bang Regen mungkin kan sekarang karirnya cemerlang dulu. Amin. Sebelum jadi komika sebenarnya Regen tuh apa sih? Seorang apa ya? Seorang apa ya, orang kampung, mahasiswa lah. Merantau kan awalnya ke Jakarta merantau buat kuliah. Terus alhamdulillah ikut stand up, nyebur, terus rezekinya di sini, akhirnya ya sekarang seperti inilah, alhamdulillah lah gitu. Awal masuk stand up tahun berapa Bang Regen? Awal masuk stand up tuh 2012 2013 lah, kayak 2013 deh. Tapi awal belajar, maksudnya masuk komunitas 2013, tapi mulai coba stand up tuh 2011, cuman belum ngerti teorinya dulu. Gitu, awal-awal itu. Dikali menjadi stand up sendiri susah nggak sih Bang, jatuh bangunnya sendiri? Jadi stand up komedian susah lah, karena awal-awal tuh kan kita harus berdiri sendiri gitu. Terus saya nggak pernah ngalamin itu, terus nulis materi ternyata harus original gitu, yang emang dari keresahan pribadi. Nah itu tuh awal-awal susah banget itu iniannya, belajar stand up-nya. Saya sempat 4 bulan itu hampir setiap hari coba stand up dan gak lucu-lucu. 4 bulan keempat tuh ingat banget, baru alhamdulillah ada yang ketawa tapi belum pecah banget, tapi ada yang ketawa dulu. Kak Regen awalnya ikut komunitas apa memang udah tertarik sama salah satu stand up? Awalnya ikut komunitas stand up Jakbar. Awalnya ikut lomba, terus dari lomba itu ditawarin untuk masuk komunitas aja kalau mau belajar stand up gitu. Awalnya. Itu Bang, awal bikin naskah itu bisa berapa Materi? jam? Ya. Bisa lumayan nih, kayak ntar kan nih gue mau stand up fest nih di bulan bulan Agustus. Dari sekarang tuh udah nulis, udah nyiapin. Teman-teman yang lain juga udah gitu. Jadi emang kita tuh kalau misalkan mau stand up, padahal cuma 10 sampai 15 menit ya, tapi itu dari sekarang tuh udah mulai nulis, udah mulai nyiapin gitu. Kan acaranya juga insya Allah bakal ramai banget, udah 2.500 tiket itu yang laku, makanya deg-degan banget ini. Dari sekarang udah nulis, udah mulai latihan gitu. Bang, pada saat Abang mungkin stand up nggak ada yang ketawa, itu pada tahun berapa dan di mana nih Bang? Kapan ya? Saya kayaknya nggak pernah lagi gitu. Alhamdulillah kayaknya nggak tahu ya. Pernah kayak 2016 deh, pernah waktu itu acara corporate gitulah. Jadi salah nyiapin materi sih sebenarnya. Kirain acara anak muda, ternyata acaranya orang-orang ya bisa dibilang orang lebih tua lah gitu. Jadi kayak bapak-bapak gitu, ibu-ibu korporasi gitu. Makanya pas stand up, wah kurang banget deh ngerasanya. Menyikapi itu gimana sih Bang? 5 menit kayak 2 hari, kayak panjang banget 5 menit tuh kalau nggak ada yang ketawa tuh. Ya sikapinnya waktu itu ya minta maaf lah sama panitia, apalagi sih yang bisa kita lakukan. Kalau di panggungnya ya paling kita coba switch materi, kayak coba materi ini deh gitu. Jadi misalnya materi pertama nih nggak works nih, coba materi berikutnya, materi yang lain. Misalnya awalnya mau temanya tentang mahasiswa, wah mahasiswa nggak kena nih, coba bahas mengenai kehidupan di kampung gitu. Misalnya nggak kena lagi, nyoba lagi gitu. Jadi biasanya begitu, tapi biasanya tuh nyoba terus ada yang berhasil. Biasanya kayak mahasiswa nggak berhasil, terus kayak bahas background deh, bahas tentang saya dari Bima gitu. Nah itu biasanya udah works, ya udah bahasan berarti sekitar situ. Pertama kali stand up dibayar berapa sih Bang fee yang didapat pertama kali nih? Pertama tuh dibayar pakai tiket nonton acara saya sendiri. Jadi saya waktu itu diundang, jadi openernya Ernest sama Kemal di Trisakti. Diundang stand up, terus dibayar, bayarannya apa nih? Nanti kita kasih tiket nonton acara itu. Jadi saya habis perform, terus dikasih tiket. Nah tiket itu buat nonton komik berikutnya lagi. Gitu, itu dapat waktu itu 5 tiket. Satu tiket 50.000, lumayan lah hitungannya 250 ya. Tapi ternyata acaranya juga tidak rame-rame banget, jadi sepertinya tidak laku tiketnya waktu itu. Jadi ya itu dibayar tiket nonton sendiri. Awal-awal. Sempat kena mental nggak sih ketika apa yang lu sajikan tidak menarik ketawa orang banyak? Pastilah. Yang gue cerita tadi tuh yang tahun 2016 itu kan berdua tuh sama David Nurbianto, stand up, nggak lucu kan. Terus habis itu balik ke backstage, terus panitianya nyamperin ke si David karena David perform setelah itu. Jadi dia ngomong ke panitia, si panitia ngomong ke si David, di samping David ada saya kan. Dia ngomong ke David,
Bang David nanti stand up-nya jangan lama-lama ya. Soalnya tadi yang pertama kayaknya agak gagal gitu. Terus saya langsung, waduh, kena mental langsung. Sempat kepikiran berapa lama setelah hari itu? Kepikiran lumayan lah itu sekitar nggak lama-lama banget sih. Jadi kalau kita itu ada rules-nya namanya 10 o'clock. Jadi setiap jam 10 itu kita mencoba untuk melupakan semuanya. Kalaupun misalnya kita pecah ya kita coba untuk misalnya kita tampil keren gitu. Euforianya itu kita cuma boleh sampai jam 10. Kalaupun kita nggak lucu, kesedihannya itu cuma sampai jam 10. Itu teori yang diajarkan sama Mo Sidik, teori yang kita belajar lah gitu. Jadi saya mencoba hal itu gitu. Jadi kayak jam 10 berlarut dalam kesedihan gitu, tapi setelah itu ayo coba perbaiki apa sih yang salah kemarin. Tapi